Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya, karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Hai listeners, apa kabar semua mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat berjumpa dengan saya Emilia Majid dalam program tutorial radio yang disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka yang berada di Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan. Dan semua mahasiswa atau listeners, Anda bisa menyaksikan siaran tutorial radio ini dengan live streaming melalui website kami di www.utradio.ut.ac.id, atau Anda bisa menonton dan melihat di streaming melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV saat live sekarang ini. Semua mahasiswa atau listeners dimanapun Anda berada, program kali ini akan membahas atau mengangkat tema tentang paradigma belajar dan pembelajaran yang diambil dari buku materi pokok atau BMP MPDR 5102, yaitu integrasi teori dan praktik pembelajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah program studi Magister Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana UT, Universitas Terbuka. Dan setelah Anda mengikuti program tutorial radio kali ini, kami mengharapkan semua mahasiswa dapat mampu menganalisis hakikat belajar dan pembelajaran serta peranan informasi empiris dalam praktek dan juga pengembangan teori. Yang kedua, kami berharap supaya Anda semua mahasiswa mampu menjaga hubungan antara teori belajar dan juga pembelajaran. Yang ketiga yaitu semua mahasiswa bisa tren dengan perkembangan pembelajaran saat ini. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir di studio ibu yang namanya memang sangat panjang tapi namanya keren, namanya manis dan cantik. Langsung kita sapa aja beliau, yaitu Ibu Dr. Sri Dewi Nirmala MPD. Assalamualaikum Ibu Sri Dewi Nirmala MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Emil. Aduh, pagi ini sangat cantik sekali. Wow, Ibu juga ya. Panggil seharian Bu Dewi ya. Dewi biasanya. Tapi kalau selalu dipanggil berarti nyaut dong. Oh iya. Nyaut. Panggilan panjang ini ya, Dr. Sri Dewi Nirmala MPD, tapi biasa disingkat atau dipanggil yang terkenalnya Ibu Dewi. Iya. Iya. Gimana Ibu Dewi, sehat kah? Alhamdulillah. Sehat, semangat dan bahagia. Harus semangat, harus bahagia, harus sehat. Sip. Biar yang nonton juga jadi sehat dan bahagia. Iya, betul. Oke. Jadi tadi sudah makan belum kemari? Sudah, biasa ya. Kalau saya pagi-pagi harus nasi uduk. Nasi uduk bukan. Sudah siap segala macam. Oke, langsung kita mulai aja nih ya Bu Dewi ya. Bu Dewi boleh sapa dong mahasiswa siap. di Indonesia bahkan di mancanegara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang para mahasiswa hebat di Universitas Terbuka seluruh Indonesia maupun di mancanegara, khususnya Prodi Magister Pendidikan Dasar, dan selamat berjumpa dengan saya Sri Dewi Nirmala yang pada hari ini akan membahas
membahas mengenai topik yang sudah disampaikan oleh Mbak Imelda. Wow, keren loh. Cara ngomongnya itu bisa menyampaikan dengan baik itu. Pasti mahasiswa juga langsung ngeh nih, Bu. Amin. Ibu dosen kalau begitu tuh tersenyum, terus akhirnya mahasiswanya gini. Iya. Diam gitu ya, karena nontonnya jadi melihat senyumannya. Kebayang ya kalau saya cemberut dari pagi sampai siang, kata mahasiswa, males. Kata mahasiswa gini, kalau misalnya dia itu cantik tapi cemberut terus jadi nggak cantik, cantiknya hilang. Tapi kalau Bu Dewi manis ya, menarik karena tersenyum, jadi semua mahasiswa jadi senang. Akhirnya mereka jadi menyimak ya apa yang yang disampaikan ilmunya. Oke, lebih semangat. Pokoknya semua mahasiswa belajar dan semangat itu paling penting. Betul. Nah, langsung kita mulai aja nih Bu Dewi ya. Pembahasan tentang paradigma belajar tadi sebagai topik kita hari ini. Betul. Dan pembelajaran ya. Iya. Paradigma belajar dan pembelajaran. Jadi kayak rada-rada bingung sih pembahasan ini, belajar dan pembelajaran. Terutama untuk mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar yang saat ini mengambil mata kuliah semester 1. Iya, betul. Ya, mungkin begitu ya, Bu. Iya. Nah, seperti hal ini menarik, Bu, kalau kita bahas sih. Nah, mohon Ibu jelaskan secara teori apa yang disebut dengan belajar. Kita sering loh tahu belajar. Pasti. Kamu belajarnya sana, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Seperti apa ya, gitu. silakan. Baik, Mbak Emil. Mangga. Mahasiswa yang hebat. Sepertinya ini mata kuliah di semester 1 dan hanya mereview kaitan dengan apa itu belajar, apa itu pembelajaran dan hakikatnya, terutama nanti akan dikaitkan dengan tren pembelajaran saat ini. Para mahasiswa hebat di MPDR tentu Mbak Emil sudah paham apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan juga praktik-praktik pembelajarannya sudah luar biasa dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah. Nah, baik Mbak Emil, kaitan dengan teori atau istilah dari belajar, sebenarnya jika konsep itu diingat kembali, sebenarnya sudah sangat familiar sekali Mbak Emil. Belajar itu banyak mengartikan secara sederhana barangkali merupakan perubahan seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa, tidak paham menjadi paham, tidak tahu menjadi tahu. Tapi banyak yang Bu yang udah diajarkan nggak paham, nggak ngerti. Jadi itu belajar. Ya betul. Istilah-istilah sederhananya seperti itu. Nah, apabila kita menurut pada sebuah hakikat dan teori-teori yang ada dari para ahli belajar, ahli pendidikan maksud saya, itu bisa dilihat yang pertama bahwa belajar itu merupakan suatu perubahan kemampuan seseorang yang bertahan lama, tetapi bukan berasal dari pertumbuhan. Kita tahu bahwa anak itu kan ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, perkembangannya ini yang terkait dengan perubahan yang dimiliki oleh seseorang begitu. Ini yang disampaikan oleh Gagne. Nah, kemudian yang kedua, belajar itu merupakan perubahan perilaku dari potensi individu sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Dan yang ketiga, belajar itu merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan kemampuan atau kompetensi, baik itu keterampilan, sikap dan juga pengetahuan. Dari beberapa definisi tadi, maka bisa ditarik kesimpulan atau bisa kita dapatkan 3 kata kunci Bapak Ibu sekalian, yaitu belajar itu merupakan sebuah proses, kemudian dalam belajar itu terdapat perubahan perilaku yang didasarkan atas pengalaman. Jadi belajar itu proses. Terus proses akhirnya ada perubahan. Dan akhirnya didasarkan semuanya diambil dari pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu namanya belajar. Tapi kalau orang belajar tapi nggak bisa-bisa, nggak paham-paham, nggak mudeng kalau orang bilang nggak mudeng. Di mananya itu? Itu berarti sebenarnya bukan nggak belajar tapi nggak mau. Bisa jadi nggak mau, bukan nggak bisa ya, mampu tapi tidak punya kemauan gitu. Karena sebenarnya prosesnya sudah diberikan dan sebagainya. Jadi kata kunci dari belajar itu ada 3 kata tadi ya Bu. Proses perubahan. Ada perubahan perilaku, juga pengetahuan, berdasarkan pengalaman. Nah, barangkali Ibu Dewi bisa menjelaskan lebih jauh lagi nih Bu tentang 3 rangkaian kata tadi itu. Baik. Tentang belajar. Silakan Bu, mangga. Baik. Terima kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut,
Bapak Ibu sekalian terkait dengan konsep belajar yang tentu Bapak Ibu sudah sangat paham begitu ya, bahwa dari kata atau dari konsep belajar itu terkait dengan beberapa istilah yang lain. Misalnya tadi ada proses, ada perubahan perilaku, ada juga pengalaman. Nah, terkait dengan istilah belajar, sering juga kita, Mbak Emil, menemukan kata. Ada belajar, ada pembelajar, ada juga pembelajaran. Nah, ketika kita mendengar istilah pembelajaran, sebenarnya itu dari kata instruction ya, yang dijelaskan atau pengertiannya itu sebagai upaya seseorang untuk membantu di dalam proses belajar tersebut. Nah, ada juga yang menyebutnya belajar itu learning. Maka di dalam learning itu ada teaching, juga ada learning. Maka proses instructional itu biasanya disebut atau familiarnya disebut dengan pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya dari kata pembelajaran tadi, kembali pada kata bahwa belajar tadi terdiri atas proses, ada perubahan, kemudian ada pengalaman. Nah, yang disebut dengan proses itu, Bapak Ibu sekalian dan Mbak Emil, adalah proses seorang individu melalui serangkaian tindakan atau perbuatan berkaitan dengan apa yang dipelajari, baik langsung maupun tidak langsung. Itu proses itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua ada yang disebut dengan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu adalah perubahan yang dimiliki oleh seseorang yang diakibatkan oleh interaksi. Nah, interaksi antara siapa? Antara dengan guru, dengan teman, dengan lingkungan belajar. Kemudian nanti perubahan perilaku itu mencakup 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan satu lagi ini terakhir, Mbak Emil, bahwa belajar itu didasarkan atas pengalaman, kan tadi ya. Maka pengalaman itu merupakan sesuatu yang dialami oleh seorang individu, dalam hal ini peserta didik, kemudian dijalani, dirasai, dan juga ditanggung dan lain-lain, baik berupa sesuatu peristiwa yang baik maupun yang buruk, maupun yang sengaja, baik yang tidak sengaja. Berdasarkan atas pengalamannya seperti itu. Jadi semua punya kriteria ya. Belajar itu seperti apa? Terus pembelajaran itu bagaimana? Perubahan perilakunya bagaimana? Pengalamannya juga bagaimana? Kayaknya kita doakan semoga materi yang Bu Dewi sampaikan hari ini ke semua mahasiswa dimanapun ya, di Indonesia bahkan di luar negeri itu mengerti, mereka paham. Karena Bu Dewi juga nyampainnya juga enak ini. Dan yang menjadi pemirsa pada saat ini, mereka adalah guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Jadi sudah sangat paham sekali. Mungkin pada saat ini Anda men-trigger kembali, men-refresh kembali seperti apa paradigma belajar. Ya, semoga tetap menjadi guru yang bermanfaat ya untuk semua orang gitu. Asal sebagai guru itu harus ini sih, sebagai dosen, sebagai guru itu harus tulus, ikhlas ya, terus sabar karena memahami beribu-ribu karakter. Karakter mahasiswa, karakter murid. Dan benar-benar harus benar-benar sabar ya Bu ya. Kuat mental yang pasti sebagai, karena guru itu kan sebagai ini pahlawan tanpa tanda jasa. Dosen juga gitu sebenarnya, sama ya, karena mengajarkan orang menjadi lebih baik. Apalagi yang dihadapi ini para mahasiswa MPTR merupakan guru-guru, insya Allah guru-guru hebat yang penuh manfaat bagi peserta didik. Semoga tetap kuat ya, insya Allah. Dikasih kekuatan yang super. Semangat Bapak Ibu. Semangat, terus semangat semua mahasiswa ya. Oke, nah tadi Ibu udah jelasin semua tentang pembelajaran, tentang belajar, tentang kemampuan, tentang keterampilan, tentang pengetahuan, semua ya, komplit ya. Nah, apakah proses belajar dipengaruhi oleh beberapa faktornya gitu? Baik. Menurut Bu Dewi, benar sekali bahwa proses dalam hal ini proses pembelajaran, proses belajarnya seorang individu itu dipengaruhi oleh 2 faktor terutama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri pembelajar atau siswa. Misalnya rasa percaya diri, motivasi, kemudian gaya belajar dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternalnya itu berasal dari misalnya lingkungan, sarana prasarana yang mengiringi proses belajar tersebut, kemudian guru dan juga gaya mengajar dari guru tersebut.
input dan juga media pembelajaran, sumber belajar dan sebagainya. Itu jadi faktornya itu internal dan eksternal. Nah, tadi Ibu Dewi juga menyinggung tentang gaya belajar dan juga gaya mengajar. Jadi ada gaya belajar, ada gaya mengajar. Jadi kalau kayak kita berdua gini gaya hostnya dan juga gaya narasumbernya. Kalau disatukan jadi klop begitu kan ya. Dua-duanya harus menyatu sih, memang harus saling mengerti dan memahami. Nah, menurut Bu Dewi, apa itu gaya belajar, gaya mengajar? Tolong dijelaskan nih Bu. Baik. Biar mahasiswa paham. Siap. Kedua hal tersebut memang saling mempengaruhi, saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain begitu. Misalnya juga bersinergi dalam proses pembelajaran terutama. Gaya mengajar guru ini sangat mempengaruhi proses berpikir siswa. Proses pembelajaran yang terlaksana itu akan juga dipengaruhi oleh gaya mengajar guru. Kemudian cara dan proses belajar, gaya belajar siswa akan mempengaruhi hasil dan proses belajar. Jadi keduanya kan tidak bisa dipisahkan. Antara gaya belajar seorang siswa atau peserta didik, kemudian cara, teknik dan gaya mengajarnya seorang guru itu ketika bertemu di ruang kelas dan proses pembelajaran itu akan klop apabila semuanya itu berinteraksi dengan baik seperti itu. Itu jadi kayak pasangan suami istri ya, nggak bisa dipisahkan. Sebagai sahabat dekat ya gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara belajar dan gaya mengajar itu ya. Jadi dua gaya itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian ini Mbak Emil. Dan terus Bu Dewi bisa dijelaskan beberapa hal. Baik, mungkin ditambahkan tentang yang tadi itu Bu. Iya, baik. Terkait dengan gaya mengajar atau cara mengajar guru itu akan ada keterkaitan dengan beberapa istilah, terutama dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu mahasiswa MPDR yang hebat. Misalnya ketika seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas, terkait dengan gaya mengajarnya, pasti guru itu akan memerlukan yang disebut dengan pendekatan, PDKT, kemudian strategi, kemudian prinsip, metode dan teknik pembelajaran. Itu semua akan berkaitan dengan proses pembelajaran yang tentunya ini dimulai dari rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran seperti apa dan juga rangkaian penilaiannya yang akan dilakukan oleh guru terkait 3 hal dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak Emil. Makin menarik aja nih ngobrolnya kita ya Bu Dewi ya. Nah, lalu ada istilah-istilah nggak Bu dalam proses pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan secara rinci? Nah, kalau memang saya tidak salah dengar, pasti ada yang namanya teori kan ya Bu. Kalau ada gaya belajar, ada gaya mengajar, berarti ada teori khusus dong. Iya. Betul dong. Ada trik-trik. Silakan Bu, teorinya gimana nih? Mangga Bu Dewi. Baik. Atur nuhun. Nah, kaitan dengan yang tadi saya sampaikan sebelum ke teori belajar dan ini memang sangat krusial sekali. Itu tadi ada istilah dengan pendekatan, strategi, model, metode dan teknik pembelajaran. Satu persatu boleh? Kalau boleh, mangga. Nah, kaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, ada istilah pendekatan adalah cara umum seorang guru untuk memilih dan memandang proses pembelajaran. Gitu. Jadi secara umum pembelajaran itu akan seperti apa ditatanya. Kemudian turun dari pendekatan itu ada yang disebut dengan istilah strategi. Apa yang disebut strategi itu kiat dalam memanfaatkan sumber daya dalam proses pembelajaran begitu. Kemudian lebih spesifik lagi di bawah strategi itu ada model. Nah, istilahnya ada model pembelajaran. Nah, ini lain lagi, ini berkaitan dengan sintak begitu. Maka di dalam model pembelajaran itu di bawahnya atau di dalamnya ada cara atau metode dan teknik yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, model seperti ini kadang-kadang di dalam kegiatan perkuliahan, di dalam tutorial webinar atau tutorial tatap muka, kadang-kadang Bu, bagaimana membedakan antara pendekatan, strategi, model, metode? Kok saya belum paham? Kadang-kadang mahasiswa suka ada gitu ya tanya jawab seperti itu. Barangkali izinkan saya misalnya menganalogikan bahwa saya seperti ini. Oh, Ibu Dewi itu menggunakan pakaian, misalnya dari segi pakaian ya, pakaian menggunakan berkerudung seperti itu. Oh,
kerudungnya seperti itu ya, menggunakan misalnya link and match, atau misalnya pakaiannya ketika saya berwarna biru, warna hijau gitu, kemudian kerudungnya matchingkan seperti itu sudah sebuah strateginya seperti itu. Kemudian model kerudung saya pada hari ini seperti ini gitu loh, Mbak Emil. Kemudian di dalam model itu saya punya cara. Ketika saya berkerudung seperti ini, berarti saya dilipat dulu gitu ya kerudungnya, kemudian dipasangkan. Nanti tekniknya itu misalnya memasangkan brosnya seperti apa, kemudian memasangkan jarum pentulnya seperti apa. Nah, jadi runtutan itu juga bisa dianalogikan seperti tadi. Jadi dalam proses pembelajaran itu, apa sih cara pandang seorang guru dalam teknik pembelajaran ini? Mungkin ada pendekatan tematik, pendekatan saintifik, turun ke strategi, nanti model pembelajaran yang digunakannya apa. Nah, dalam model pembelajaran, kemudian di dalamnya sudah pasti akan ada metode dan teknik pembelajaran yang digunakan. Tapi ya sama seperti guru juga, sama seperti dosen ya Bu. Dosen juga ke mahasiswa harus ada PDKT dulu. Iya, sudah pasti. Tadi PDKT terus pakai trik lah ya. Bagaimana caranya kalau misalnya anak muridnya nih atau mahasiswanya ini senang dengan kerudung yang biru, ibu coba pakai kerudung biru, pakai bros yang tadi contoh ya. Kayaknya teorinya sudah diberikan contoh juga nih sama Bu Dewi. Kayaknya udah komplit ya semua mahasiswa. Amin. Dan untuk semua mahasiswa dimanapun Anda berada, kalau memang ingin Anda siapkan pulpen kertas, pengen tanya ya Bu, silakan siapkan pulpen kertas. Pokoknya yang menurut Anda penting, yang Anda ingin tanyakan, silakan Anda tanyakan. Pokoknya jangan malu-malu. Di sini memang sudah ada ahlinya, Ibu Sri Dewi. Bisa sharing ya, bisa sharing. Dosen dan juga itu ya Bu, dan bisa sharing lah, bisa sharing ilmu ya. Dan untuk semua mahasiswa ingin mengajukan pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau DM ke Instagram UT di @radio.ut atau melalui WhatsApp UT di 081210392726 atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV saat live sekarang ini. Oke, nanti kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol kita masih dengan topik yang sangat menarik ini dari Bu Dewi. Bu Dewi, ingatnya Bu Sri, Bu Dewi. Tetap kita jangan kemana-mana ya, listener-nya tetap bersama saya Emilia Majid dan juga Ibu Dewi. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner.
Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. ...43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Balik kembali, saya Mila Manjid dan juga Ibu Sri Dewi Nirmala. Wow, ini benar-benar profesor yang keren ya, Bu. Amin, amin, amin. Penjelasannya mantap sih. Semoga Allah selalu meridhoi ya, Bu. Amin. Oke. Nah, makin menarik sih sebenarnya talkshow kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita. Tadi Ibu sudah menjelaskan contoh sedikit tentang teori itu loh, Bu. Tentang gaya belajar dan cara mengajar. Nah, ada nggak contoh lainnya nih? Mungkin mau ditambahkan? Ya, sebelum ke contoh itu, tadi saya ada yang terlewat. Apa tuh? Bahwa di dalam praktik pembelajaran yang tadi dipilih oleh para guru, begitu, proses pembelajaran mulai dari merancang, melaksanakan dan memilih, itu tentu landasan utama dan teorinya itu harus dimiliki oleh pada setiap guru. Maka di dalam proses pembelajaran itu tidak terlepas dengan yang disebut dengan teori-teori belajar. Para guru hebat di seantero Indonesia, terutama mahasiswa MPDR ini sudah pasti mengenal teori belajar dan pasti sudah banyak juga mempraktikkan teori-teori belajar tersebut. Di antaranya kita bahas mungkin ada 3 saja. Nanti di pertemuan terakhir ada teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar kognitivis. Yang lain juga ada humanis, ada konektivis dan sebagainya. Nah, teori belajar behavioristik ini sehari-hari sangat familiar lah dengan Bapak Ibu guru gitu. Adalah teori yang mengarah pada perubahan perilaku. Tadi kan proses pembelajaran itu ada proses perubahan perilaku. Maka teori yang mendasarinya adalah teori belajar yang disebut teori belajar behavioristik. Yang di dalam teori belajar ini Bapak Ibu tentu ingat bahwa ada yang disebut dengan teori SR atau stimulus dan respon. Seorang guru memberikan stimulus, kemudian diharapkan anaknya itu peserta didik memberikan respon. Kemudian nanti memiliki perubahan perilaku antara dari yang tadi itu. Kemudian dari teori ini ada yang disebut dengan reinforcement atau reward and punishment. Reward and punishment di sini bukan berarti punishment kekerasan begitu ya, tetapi bagaimana proses pembelajaran bisa terserap oleh para siswa secara perubahan perilakunya dengan memiliki apa namanya yang disebut dengan penguatan ini. Kemudian implikasinya dalam proses pembelajaran melalui teori belajar ini, guru itu merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan langkah-langkah pembelajaran yang spesifik. Tadi Pak Emil itu sudah memberikan contoh bahwa dari kegiatan tutorial radio ini diharapkan para mahasiswa mampu bla 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 bla, kan tidak seperti itu. Nah, ketika guru merumuskan tujuan pembelajaran kan terstruktur proses pembelajarannya dengan baik. Apa yang ingin dilaksanakan, capaiannya seperti apa, nanti nilainya seperti apa, dievaluasinya seperti apa. Kemudian teori belajar yang kedua adalah kognitivis. Itu teori yang memproses secara mental informasi yang diperoleh, menyimpan dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan sebuah perilaku tertentu. Nah, dari teori belajar kognitivisme ini implikasinya seorang guru harus menyusun materi secara sistematis, karena belajar itu pada hakikatnya adalah membelajarkan para siswa dari materi yang sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak, dari yang dekat dengan siswa kemudian ke yang belum dipahami oleh siswa, dari yang khusus ke umum. Nah, dari hal itu kemudian diproses pembelajaran sehingga akan terserap secara kognitif, domain kognitifnya oleh para peserta didik. Gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini yang disebut dengan teori belajar konstruktivis. Itu apa tuh? Nah,
konstruktivis. Ini adalah teori belajar untuk membangun atau membentuk makna pengetahuan konsep bahwa para peserta didik yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di kelas itu sebenarnya bukan botol yang plong kosong, tapi mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan awal yang dimiliki mungkin dari usia sekian, dari masa TK dan sebagainya, sehingga ketika bertemu pada proses pembelajaran di sekolah dasar itu mereka juga sudah memiliki bawaan pengalaman gitu. Jadi dalam teori belajar konstruktivis ini guru membangun pengetahuan awal. Nah, ini sesuai dengan teori Vygotsky begitu, bahwa di sana itu ada GPD atau Zona of Proximal Development, yang di dalamnya itu ada actual development atau kemampuan dasar siswa yang dibawa oleh siswa, kemudian ada zona yang terkait yang harus difasilitasi oleh guru sehingga nantinya ada potensi development. Nah, di dalam kaitan zona tersebut bahwa guru memfasilitasi, memotivasi, memberikan semangat, memberikan proses pembelajaran yang bermakna sehingga mereka memiliki pengetahuan yang tadi itu. Seperti itu. Ini menarik sih Bu, kalau kita dengar tentang teori-teori yang Bu Dewi jelaskan tadi. Tapi pertanyaan dari saya ini ya, apakah sudah sesuai? Nah, dengan teori belajar dan praktik pendidikan di Indonesia ini, Bu. Coba Bu terima Dewi. kasih, Mbak Emil. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia itu memiliki filsafat pendidikan yang kuat, yang ini berdasarkan pada filsafat Pancasila. Kita tahu bahwa perjalanan pendidikan di Indonesia itu mulai dari masa-masa penjajahan, kemudian pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan sebagainya. Tokoh-tokoh pendidikan kita itu yang sangat luar biasa. Salah satu di antara sekian tokoh-tokoh hebat di Indonesia, pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Teori-teorinya sekarang justru dipakai di kurikulum Merdeka pada saat ini. Kembali bahwa kemarin mungkin ada teori belajar konstruktivis, teori belajar ini dan sebagainya yang mungkin banyak diadopsi, padahal sebenarnya Indonesia memiliki teori belajar yang sangat hebat. Misalnya dari Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa prinsip pembelajaran itu adalah mandiri dengan jiwa merdeka, mendidik para siswa itu berdasarkan atas kemerdekaan. Maka pada saat ini proses pendidikan di sekolah dasar ada yang disebut dengan merdeka belajar, merdeka mengajar. Itu sebenarnya teori dasarnya adalah di Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada saat pra kemerdekaan itu nafas kebangsaan itu sangat kuat dalam pendidikan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya pendidikan Indonesia itu dipengaruhi oleh teori-teori pendidikan Barat. Ya, kita dipengaruhi dari berbagai informasi, kemudian keilmuan. Ini sebenarnya bagus sekali perkembangannya gitu ya, sebagai perkembangan dan progres pendidikan di Indonesia yang sangat dinamis ini. Tetapi dengan tetap memegang teguh filsafat pendidikan Pancasila gitu. Nah, kadang-kadang teori-teori belajar atau istilah-istilah dalam pendidikan yang diadopsi, misalnya pendekatan dan sebagainya dari luar negeri, praktik sebenarnya itu konsepnya sangat bagus. Salah satunya misalnya ada pada tahun 80-an yang disebut dengan CBSA. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang pendekatan. Akan kita kulik akan kita kupas tuntas begitu. Nah, CBSA itu kan cara belajar siswa aktif. Sudah active learning. Gitu. Penerapannya yang mungkin masih belum maksimal ya, sehingga kadang-kadang ketika mendengar nama CBSA maka terbayang dengan LKS, meja di keliling anak dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian bukan itu. Tapi ruhnya adalah bagaimana mengaktifkan siswa dalam sebuah pembelajaran, kemudian guru memfasilitasi mereka yang aktif atau istilahnya student center, bukan hanya teacher center. Seperti itu, Mbak. Tapi memang begitu Bu Dewi. Itu kita nggak bisa menutup mata anak-anak dan kita pun orang dewasa ya, selalu berpikir begitu aturan itu timbul, langsung banyak sekali ketakutan dari mereka. Ketakutan bahwa kalau ada aturan berarti mereka lebih terkukung. Akhirnya mereka enggan gitu loh. Enggan untuk mengimplementasikannya seperti Bu Dewi bilang. Peraturannya seperti ini, gaya belajarnya seperti ini, teorinya seperti ini, tapi mereka tidak mengimplementasikannya gitu aja. Agak sulit gitu ya. Belum mungkin itu berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan kemauan yang paling utama. Kemampuan itu bagi guru-guru di Indonesia itu sudah sangat mumpuni.
kadang-kadang mengubah mindset gitu Betul. ya. Dan terutama dalam proses pembelajaran pendidikan secara umum di Indonesia itu sangat dinamis sekali begitu. Perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, ini nanti akan kita kaitkan dengan tren pembelajaran saat ini, Mbak Emil. Tapi kemauan ini ya Bu yang masih kurang ya. Iya. Semoga guru-guru yang hadir pada kesempatan ini di Prodi MPDR, insya Allah guru-guru hebat yang memiliki semangat juang untuk menambah terus wawasan untuk terus belajar, mensukseskanlah mahasiswanya ya. Ya pokoknya saya juga senang bisa belajar dari semua dosen-dosen yang ada di UT ya, lewat kita ngobrol-ngobrol ini ya. Bermacam ragam pendidikan ya yang saya bisa serap, ilmunya banyak banget. Tanpa disadari ya. Iya, bersyukur terus alhamdulillah. Jadi proses juga akhirnya proses pembelajaran. Jadi manfaat ya Bu Dewi ya. Betul. Dan mata kuliah hari ini kita angkat memang integrasi teori dan praktik pembelajaran dan kode mata kuliahnya MPDR ya Bu 5102/2016. Ya, penulis BMP ya, Profesor Suciati MED PhD. Topik paradigma belajar dan pembelajaran dari Fakultas FKIP, program studi Magister Pendidikan Dasar MPDR, program yang pertama. Sementara pengembangnya adalah narasumber kita yang cantik ini, yang gelis, Dr. Sri Dewi Nirmala MPD. Ya, masih bersama Dr. Sri Dewi Nirmala MPD, kita akan lanjut kembali ngobrol-ngobrol kita. Baik, Mbak. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas. Universitas terbuka tanpa batas. datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai!
Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT. Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta Sekolah Pasca Sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai. 1 lantai diperuntukkan untuk ruang layanan mahasiswa, ruang konsultasi mahasiswa, ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang kepala bagian tata usaha, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sidang. Ruang sidang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan dosen yang tersebar di UPBJJ, serta ujian sidang untuk mahasiswa pasca sarjana. Ruang dosen lanjut kembali bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita sama Ibu Dewi. Wow. Ya, Bu Dewi, udah siap lagi ya, Bu? Lanjut. Ditanya terus. Harus semangat dan bahagia. Itu penting. Dan harus tersenyum apapun yang terjadi. Tetap bersyukur ya, Bu. Bahagia. Sedih, senang itu bersyukur. Nah, selanjutnya pertanyaan saya nih, Bu, jika dikaitkan dengan perkembangan pendidikan, tadi kan juga teori yang sudah Ibu Dewi jelaskan itu apakah sesuai dengan pendidikan di Indonesia? Nah, sekarang apakah kalau gaya belajar, gaya pembelajaran yang sudah Ibu Dewi jelaskan juga itu bisa sesuai dengan pendidikan saat ini di Indonesia? Mangga Bu Dewi, silakan jawab. Terima kasih, Ya, betul. Apa yang disampaikan oleh Mbak Imel tadi, bahwa di dewasa ini pada saat ini kita itu menjumpai istilah-istilah tren dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pembelajaran terutama dalam dunia pendidikan ini sangat dinamis sekali perkembangan seperti itu. Nah, saat ini pembelajaran itu mengarahnya pada student center, bukan teacher center. Jadi di sini arah pembelajarannya kepada siswa gitu, bukan lagi berpusat kepada guru. Pasti Bapak Ibu para mahasiswa MPDN sudah paham begitu. Kemudian di dalam proses pembelajaran, terutama pada saat ini dengan Merdeka Belajar itu, pembelajaran diarahkan pada berbasis proyek, berbasis masalah, kemudian pada penemuan dan sebagainya. Kemudian pembelajaran juga diarahkan pada kompetensi dan capaian pembelajaran. Secara fokusnya adalah ke proses, bukan hanya hasil gitu. Nah, hal ini sesuai Bapak Ibu dengan 4 pilar yang disampaikan oleh UNESCO. Pasti Bapak Ibu akan familiar dengan hal ini, bahwa learning itu to know, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Bahwa belajar itu memang diarahkan untuk mengetahui, belajar itu untuk melakukan sesuatu, dan belajar itu untuk menjadi sesuatu, perubahan perilaku tadi. Kemudian belajar itu didasarkan pada kolaboratif. Nah, di situ akan beralih pada pilar-pilar ini, kemudian akan sambung menyambung gitu ya, bahwa tren pembelajaran saat ini mengarah pada pembelajaran abad 21. Itu kan sudah pembelajaran itu abad 21 seperti apa. Hari ini para ibu guru, bapak guru yang hebat itu akan menghadapi generasi-generasi, mungkin generasi alpha gitu. Sudah lain pada saat sekolah saya dulu di SD, di SMP, itu sudah lain. Mungkin dengan Mbak Emil, dengan pada saat kita belajar dulu dengan yang saat ini itu beda. Itu. Maka selanjutnya kita akan berbicara dengan tren perkembangan pembelajaran saat ini, maka mengacu pada yang disebut dengan kecakapan abad 21. Nah, berbicara dengan kecakapan abad 21 itu ada 3 macam nih, Pak Emil. Ada yang disebut dengan learning skills, ada literasi skills, dan juga life skill. Nah, kalau tadi Ibu Dewi juga jelaskan bahwa ada learning dan sebagainya, learning skill, itu juga ada pilar pembelajaran. Nah, tolong Bu Dewi jelaskan kembali, apa sih pilar pembelajaran itu, Bu? Mohon dijelaskan lebih lanjut. Tadi yang sudah disampaikan sepintas, bahwa pilar pembelajaran berdasarkan UNESCO yang paling penting itu ada 4. Jadi belajar itu untuk mengetahui.
Belajar itu untuk mengetahui sesuatu. Oke. Yang kedua, belajar itu untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, belajar itu untuk menjadikan seorang siswa itu menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu itu artinya memiliki perubahan perilaku, baik sikap, keterampilan maupun knowledge-nya atau pengetahuannya. Dan yang terakhir, bahwa belajar dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas atau di dalam dunia maya sekalipun itu sebenarnya didasari oleh live together. Tidak bisa berdiri sendiri Pak Mas. Maka kemudian ada istilahnya metode-metode pendekatan-pendekatan kolaboratif dan sebagainya, teori belajar itu. Kemudian mengacu pada 3 hal yang tadi gitu Pak Emil. Literasi skills, kemudian learning skills, dan life skill. Ini acuannya adalah kecakapan hidup pada abad 21. Nah, satu persatu ya, mohon izin. Satu persatu. Yang disebut dengan learning skill itu adalah 4 poin yang biasa kita familiar dengan sebutan 4C. Nah, apa itu 4C? Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian creativity, kreativitas, kemudian collaboration atau kolaboratif, dan juga kemampuan berkomunikasi. Nah, itu merupakan poin pertama dari learning skills yang arahnya adalah 4C tadi. Nah, dalam proses pembelajaran itu diharapkan Bapak Ibu guru yang hebat ini mengarah pada hal tersebut begitu sebagai acuannya untuk kecakapan abad 21. Kemudian poin yang kedua ada yang disebut dengan literasi skills. Kita tahu Mbak Emil bahwa ada yang menyebut bangsa Indonesia itu masih belum literat begitu ya. Masih belum literat Dari survei-survei yang dilakukan secara internasional, kadang-kadang kita berada di tataran mana begitu. Maka pengembangan dan kebijakan pemerintah Indonesia terutama dalam dunia pendidikan itu mengarah pada literasi skills yang mengacu pada tadi kecakapan. Nah, literasi skill ini ada 6 poin literasi dasar. Yang pertama ada literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, kemudian literasi sains, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini semua dicakup adalah untuk mengembangkan kemampuan literasi para siswa. Nah, yang terakhir adalah life skills. Life skill para mahasiswa, para siswa peserta didik kita di sekolah dasar. Yang pertama mencakup kemampuan flexibility. Jadi mampu menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan dimanapun. Ada istilah di mana bumi dipijak di situ langit bergantung dijunjung. Ya, fleksibel begitu. Jadi dimanapun kita harus ke peraturan yang ada di sana, nggak bisa peraturan diri sendiri. Dan tidak mengeluh di sini ngeluh. Nah, fleksibel. Kemudian yang kedua adalah leadership. Mereka juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki sistem atau motivasi sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama atau kepemimpinan, jiwa kepemimpinannya di sana. Yang ketiga adalah inisiatif. Sudah pasti kita familiar, mampu merencanakan dan memulai sebuah pekerjaan tanpa dorongan dan paksaan dari orang lain. Dan yang keempat adalah productivity, mampu melakukan sesuatu secara efektif dan efisien terutama dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah social skills, mampu membangun kerjasama, jejaring dengan orang lain, karena memang kita itu manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Saya saja di sini berdua dengan Mbak Emil berinteraksi dengan para mahasiswa hebat di luar sana gitu, maka dibangunlah jejaring social skills. Jadi nggak bisa egois ya? Nggak bisa. Jadi kalau kerja ya teamwork. Jadi bukan kita yang harus maju, kita yang harus sombong, kita yang merasa diri kita yang bisa, padahal sebetulnya itu teamwork. Yaitu bisa bekerja sama. Kami selalu bisa bekerja sama dan selalu yakin bahwa kita tuh tetap butuh orang lain. Jadi kita nggak bisa sendiri hidup. Simbiosis mutualisme kali. Jadi mungkin itu ya pemaparan yang jelas dari Bu Dewi ya. Nah, itu yang tadi juga abad ke-21 saya tertarik itu belajar adalah satu berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok. Yaitu kayaknya harus dipentingkan ya dalam masa sekarang ya. Insya Allah. Di abad sekarang ya. Karena sekarang udah banyak mau belajar sendiri, jalan sendiri dan pengen untung sendiri, Bu.
Kenapa tidak nonton rame-rame gitu ya? Iya. Mungkin kalau seandainya makan untung rame-rame terlalu dikit Bu. Dapat bagiannya dikit ya kan. Jadi pengennya sendiri gitu Bu ya. Tapi kita doakan semoga semua mahasiswa yang menonton dan juga menyimak Bu Dewi udah sharing ilmu, semoga bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata bahwa kita harus selalu butuh orang lain dan selalu bisa harusnya bermanfaat buat orang lain. Itu penting sih ya. Ya pentingnya. Penting itu. Nah Bu Dewi, kita mau lanjut nanya lagi nih. Selain mengenai kecakapan abad 21 yang sudah Bu Dewi jelaskan secara terperinci, apalagi sih tren dalam perkembangan saat ini nih Bu ya, saat ini soalnya saat ini nih kita juga sudah banyak melihat untuk medsos saja negatifnya banyak, positifnya juga banyak. Nah sebagai profesor, dosen dan segala macam nih ya Bu Dewi ya, untuk perkembangan saat ini, apakah ini jadi mengerikan untuk anak-anak sekarang atau bagaimana abad 21 ini? Ya, baik. Silakan. Di satu sisi ada ngerinya, ada juga sedapnya. Ngeri sedap. Tapi sebenarnya pada zaman apapun kita itu bagaimana kita melaluinya. Yang tadi itu kuncinya. Apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita bahagia? Apakah kita bisa memanfaatkan sesuatu yang mungkin dinilai orang lain itu buruk, tapi ketika dimanfaatkan dengan baik bisa saja jadi lebih itu bermanfaat. Tergantung pada kita. Kemudian kembali pada yang tadi bahwa tren perkembangan pembelajaran pada saat ini terutama di dunia pendidikan Bapak Ibu yang hebat ini bahwa pada saat ini proses pembelajaran itu kemudian penilaian pembelajaran diarahkan pada yang disebut dengan istilah HOTS. HOTS atau dengan higher order thinking skills. HOTS gitu ya. Jadi bukan hot saja, bukan panas dan pedas ya, bukan ya HOTS ya, tapi HOTS pakai S. Pakai S ya. Artinya pembelajaran itu diarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau kami dalam proses pembelajaran atau dalam ilmu pendidikan itu ada yang disebut dengan domain kognitif. Tadi ada perubahan perilaku, pengetahuan atau knowledge biasanya disandingkan dengan domain kognitif atau yang disebut biasanya C1, 2, 3 sampai 6. Nah, C1 itu tataran kemampuan berpikir yang sangat LOTS atau Lower Order Thinking Skills. Kemudian ada yang MOD dan HOT. Nah, arahnya siswa itu diarahkan untuk ke C4, 5, dan 6. Sudah mulai mampu menganalisis, mampu menilai, juga mampu berkreatif, merancang, mengkonstruksi, diarahkannya ke sana. Tapi kadang-kadang kita berpikir ada pertanyaan begini Mbak Emil, Bu, apakah kelas 1 bisa gitu menganalisis? Apakah kelas 1 bisa menilai? Jawabannya bisa. Karena sebenarnya ini teori Benjamin S. Bloom itu kan bukan untuk kelas 1, 2, kelas SMP, SMA dan sebagainya, mahasiswa perguruan tinggi bukan, tapi tingkatan kemampuan berpikir gitu. Dimulai dari yang tingkatan terendah, kemudian C1, level 1, level 2 sampai level 6. Nah, itu arah-arah pembelajaran dan penilaian itu arahnya ke hot sekarang ya. Kemudian ada istilah sekarang itu kan tren penggunaan kurikulum merdeka. Ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajarannya itu berbasis proyek, kemudian ada istilah profil pelajar Pancasila. Itu semua yang tren perkembangan dalam pendidikan terutama dengan kurikulum yang digunakan sekarang yaitu kurikulum merdeka. Hanya memang pembelajaran kurikulum merdeka itu diarahkan untuk memperbaiki, mengobati proses pembelajaran yang kemarin sempat learning loss Mbak Emi. Kita tahu seluruh dunia bahkan gitu ya mengalami proses pembelajaran yang loss. 2 tahunan ya 2 tahunan ya, kaget semua, tidak persiapkan. Kalau sudah ada aba-aba dari tahun 2010 misalnya, tahun sekian akan ada, semua pasti akan mempersiapkan. Sebenarnya yang siap UT Bu. Nah itu dia yang mantap itu sudah siap dengan segala medan, keadaan, kondisi, psikologi dan sebagainya. Itu arah-arahnya gitu. Pada saat ini adalah tren pembelajarannya itu sudah ke hybrid kan, berdasarkan yang kemarin itu ada pembelajaran jarak jauh begitu, online, pembelajaran hybrid dan sebagainya. Pembelajarannya kalau anak saya pada saat itu, Ibu ini ada pelajaran, ada tugas dan sebagainya melalui WhatsApp dan sebagainya. Padahal sebenarnya lembaga kita itu sudah jauh lebih
terdahulu gitu, terdepan kaitan dengan distance learningnya gitu ya, betul. pembelajaran jarak jauh gitu, pembelajaran jarak jauh, hybrid yang tidak selalu pembelajaran itu bertatap muka dengan guru di kelas, tapi bisa berhybrid, bisa dengan online dan sebagainya, dan itu perlu dipersiapkan. Tidak bisa pembelajarannya apa sih onlinenya hanya diberikan tugas melalui WA, tetapi bagaimana proses seorang guru membuat rancangan pembelajaran, menyiapkan media, menyiapkan sumber pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang maksimal, yang bermanfaat, yang bermakna bagi para siswanya. Begitu. Nah, itu tren-tren saat ini adalah sudah beralih gitu ya, dari mulai pembelajaran yang selalu full ada di sana, kemudian bisa berjauhan gitu, jaraknya di mana, waktu ruangnya berbeda, ujiannya bisa berkeren ya, seperti itu. Keren universitas terbuka. Karena berarti kan harus membutuhkan pengawas banyak dalam ujian yang banyak. Terus juga sistem dan jaringannya juga harus keren, harus canggih. Karena kalau tidak ada jaringan yang canggih, bagaimana bisa menjangkau yang tidak terjangkau? Nah, itu yang paling utama, dan keren yang deh, pasti insya Allah kita itu universitas terbuka yang PTNBH menjadi perguruan terbuka jarak jauh kelas dunia. Amin. Karena memang sampai Indonesia dan luar negeri juga UT kan sudah banyak mahasiswanya, Korea, India, Pakistan, Hong Kong, segala macam ya Bu. Ya, semoga aja apa yang kita sampaikan hari ini memang sangat bermanfaat untuk semua orang loh, bukan cuman mahasiswa aja. Untuk saya juga itu sebuah pembelajaran ya. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita ya memang itu kita jadikan pelajaran, dan kita harus pintar menalar dan juga mengambil hikmah dari setiap kejadian. Setuju. Percuma kalau ada kejadian doang nggak bisa ngambil hikmahnya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Dijelaskan sama Bu Dewi tadi. Harus ada punya jiwa leadership, punya inisiatif, harus punya kreatif, harus punya produksi TV, harus punya social skills juga. Mampu untuk membangun kerjasama dengan orang lain, itu yang paling penting atas dasar mutualisme. Oke. Dan Bu Dewi, ini sebelum kita ke kesimpulan bahasan kita alhamdulillah selesai. Bu, kesimpulan kita mau lihat ini yang pada ikutan rame nih Bu Dewi. Coba nih, ada Abdillah Munawir, mantap dan keren Bu Profesor. Amin. Terima kasih Prof Abdillah. Prof ya, Prof Abdillah. Oke, semoga sehat selalu Prof Abdillah ya. Juga ada Raditya Rio Arfian hadir siap menyimak ilmu yang diberikan oleh Bu Dewi, katanya nonton sampai saat ini. Terus ada Trisna Dewi hadir Ibu. Terus juga ada Uswatun Nurjannah Priyatna memberi banyak pencerahan nih, keren nih katanya Bu Dewi. Terima kasih. Ada Tisna Dewi, ada Bahtiar Nur, mantap Bu Sri Dewi, materinya keren, sukses selalu ya Bu. Amin. Terus ada Maruba Pandiangan, ada juga yang udah ikut Astrid Dwi Jayanti Suhandoko dari Universitas Terbuka. Luar biasa Bu Dewi. Biasa di luar ya Bu Dewi. Luar biasa. Biasa jalan-jalan ya. Biasa jalan-jalan ke mall. Suhadi juga hadir Bu. Terus ada Derin juga menyimak dari UPBJJ UT Kupang. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan di program tutorial radio kita bersama Bu Dewi hari ini. Semoga sehat walafiat ya. Dan Bu Dewi silakan ke kesimpulan dari sesi kita kali ini. Baik, terima kasih Mbak Emil atas kesempatannya ya. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dari beberapa penjelasan tadi mau kita sampaikan bahwa pembelajaran belajar itu merupakan sebuah proses, kemudian belajar itu merupakan perubahan perilaku yang didasarkan atas pengalaman. Kemudian banyak istilah-istilah, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar kaitan dengan pembelajaran, dikaitkan dengan pendekatan, dengan strategi, dengan model, dengan metode dan teknik, dan juga tidak kalah penting Mbak Emil bahwa pada saat ini tren isu perkembangannya dengan proses pembelajaran itu sangat luar biasa. Pembelajaran kita diarahkan kepada kecakapan abad 21 berdasarkan pilar-pilar pembelajaran yang dari UNISCA tadi, kemudian diarahkan pada learning skill, life skill, dan literasi skill. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan trigger untuk selalu mempelajari materi-materi ini, dan jangan lupa Mbak Emil bahwa kaitan dengan teori belajar tadi itu bisa terkait
dengan nanti tugas akhir program magister atau yang disebut dengan tesis, bahwa ketika seorang mahasiswa melaksanakan tugas atau menyusun tugas akhir itu tidak akan terlepas dari green theory. Misalnya ada pengembangan model ini, kemudian bereksperimen tentang metode pembelajaran ini, maka harus dicari dulu green teorinya tentang apa teori belajarnya, apakah konstruktivis, apakah teori belajar behaviors dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu, terutama ini bisa memantik keinginan dan semangat Bapak Ibu untuk senantiasa belajar tentang hal ini, terutama dikaitan dengan modul mata kuliah integrasi teori dan praktik pembelajaran. Jadi selain sering-sering baca buku BMP itu ya, terus juga harus sering nonton tutor ini. Insya Allah. Sering nonton tutor ya. Ikuti tutorial terus online. Nah, terus juga sering sebenarnya minat membaca itu yang harus penting. Ya, itu. Membaca karena bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Bu. Dan lulus tepat waktu. Itu keinginan Bu Dewi dengan semua mahasiswa. Tepat waktu dan pada waktu yang tepat. Pas ya kan. Ini ada Reza juga Bu, Reza HS nih Bu. Saya mahasiswa semester 1 Bu. Oh iya. Di MPDR katanya. Ibu mantap nambah preferensi buat saya katanya. Terima kasih. Mahasiswa hebat memang di MPDR semester 1. Jadi kalau boleh kita garis bawahi bahwa menelisik soal istilah atau definisi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran dan belajar, itu sebenarnya kita banyak menemukan konsep-konsep yang menurut saya konsep sederhana tapi kompleks yang Ibu jelaskan. Berawal dari konsep sederhana, banyak yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan dari yang tidak bisa tadi yang Ibu Dewi jelaskan menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi sebaiknya kita harus banyak-banyak menggali ya sumber ilmu pengetahuan, karena ilmu nggak bisa datang juga dengan sekonyong-konyong kodir, harus kita gali. Harus digali dan ada ikhtiar. Ada ikhtiar, ada usaha. Itu merupakan belajar begitu. Barulah dapat manfaat dari situ ya. Baru bisa direalisasikan ke orang lain. Kalau kita tidak ada manfaat, tidak merasakan sesuatu, bagaimana kita bisa nge-share ke orang lain ya. Benar. Terima kasih Bu Dr. Sri Dewi Nirmala MPD atas waktunya ke sini. Semoga Bu Dewi bersama keluarga sehat walafiat. Insya Allah kita berkah berlimpah lagi, rezeki kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tetap semangat mahasiswa. Semangat Prodi MPDR untuk mempelajari matematika. Sukses. Untuk semua listeners dimanapun Anda berada, terima kasih juga yang sudah menyimak sampai saat ini. Tetap belajar, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap bahagia. Sukses untuk Anda. Emil dan Ibu Dewi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Emil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.